Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan Ramadan kali ini kita setiap malam akan membahas tentang satu kitab kecil. Kitabnya kecil, kitab tentang tauhid, yaitu satu kitab yang ditulis oleh Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Kitab ini tentunya kitab yang sangat dasar yang dibahas di kalangan pesantren terkait dengan akidah Islamiyah, terkait dengan ilmu kalam, terkait dengan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid yang paling dasar untuk diketahui oleh santri itu ada di kitab Jawahirul Kalamiyah. Walaupun tidak menafikan kitab-kitab yang lain, ada kitab Durarul Bahiyah, ada kitab kalam yang lain. Kitab ini menjelaskan tentang akidah Islamiyah yang sangat dasar, yang saat ini mungkin jarang dibahas dan bahkan tetapi banyak dipersoalkan, karena persoalan tauhid sekarang lagi sedang booming, sedang marak, sedang ramai terkait dengan keyakinan. Semua dihubungkan dengan tauhid, sehingga menjadi penting kita mengkaji yang sangat dasar ini sebagai keyakinan awal, keyakinan pertama membangun akidah Islamiyah, terutama akidah Islamiyah yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah, yang dalam prinsip NU, Nahdlatul Ulama, prinsip pesantren secara akidah mengikuti Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kitabnya Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah ini juga mengacu kepada dua tokoh ilmu kalam itu, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kitabnya kecil karena memang di pesantren ini paling dasar, dan pertanyaan-pertanyaan di dalam kitab ini juga pertanyaan-pertanyaan dasar, tetapi ini akan kita coba kupas, kita kaitkan dengan keyakinan-keyakinan yang ada pada zaman ini. Kita mulai malam hari ini membahas tentang akidah Islamiyah dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu, dan semoga rahmat, wassallallahu, dan rahmatnya Allah, itu ala sayyidina, tetap atas Tuhan kita Muhammadin, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wasallama, dan keselamatan semoga terlimpah kepada Sayyidina Muhammad, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya. Wa ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, dan sholawat, fahadihi, adapun ini, maka ini kitab itu risalatun, risalah, catatan, mustamilatun, yang mencakup
alal masaili atas masalah-masalah al-muhimmati yang sangat penting fi ilmil kalam di dalam ilmu kalam. Qoribatul ma'khudhi yang sangat dekat ya, contoh-contohnya yang mendekatkan atau memudahkan lil afhami kepada pemahaman. Jadi ini kitab kecil terkait ilmu kalam yang mudah dipahami. Wajal Tuhan dan aku musonef Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi menjadikan ala thoriqis su'ali wal jawabi dengan metode tanya jawab. Jadi kitab ini sudah dengan tanya jawab lebih mudah. Watazahaltu dan aku memudahkan fi ibaratiha dengan ibarat-ibaratnya atau contoh-contohnya tashilan untuk memudahkan litulabi kepada santri jadi yang mempelajari. Jadi, diberikan contoh-contohnya. Satu hal yang terkait dengan ilmu kalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa keyakinan akidah itu berkaitan dengan tidak hanya menggunakan dasar nakli atau teks naskah Al-Quran hadis saja, tetapi juga harus menggunakan ilmu pengetahuan atau yang bersumber dari akal. Jadi keseimbangan antara penggunaan dalil nakli baik Al-Quran, hadis, sumber-sumber teks lainnya harus kemudian diimbangi dengan ilmu pengetahuan atau antara wahyu dengan akal seimbang. Awal jamaah. Kalau hanya teks saja, ya bisa terjerumus. Kalau hanya akal saja juga bisa sesat juga. Ya, dua-duanya harus seimbang. Tawazun kalau dalam kaidahnya sunnah wal jamaah seimbang artinya dalam ilmu kalam seimbang dalam memahami teks naskah dan juga dalam menggunakan pemikiran atau akal. Al-muqaddimatu muqaddimah pendahuluan watas tamilu dan mencakup ala arba'i masaila atas 4 masalah. Jadi muqaddimah mencakup 4 masalah mendasar. 4 masalah mendasar itu apa saja? Yang pertama, berarti ada 4 pertanyaan, 4 persoalan yang mendasar. Yang pertama adalah soal ma makna aqidatil islamiyah. Apa makna akidah Islamiyah? Apakah yang dimaksud dengan akidah Islamiyah atau keyakinan Islam itu apa sih? Yang harus diyakini oleh orang Islam itu apa sih? Akidah Islamiyah itu apa? Jawabannya adalah al-aqidatul islamiyah ataupun akidah Islamiyah. Dia yaitu al-umuru segala alatiyak takiduga yang meyakini atas akidah Islamiyah siapa ahlul Islam, pemeluk agama Islam. Ayat zimuna artinya menetapkan bisihatiha akan kebenarannya yang harus diyakini oleh orang Islam, namanya akidah Islamiyah. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma makna Islam? Apa sih Islam itu?
Orang sekarang bertanya, jangan-jangan ini keluar dari agama Islam, ini bukan Islam, ini Islam itu apa? Pertanyaan mendasar bagi seseorang adalah memahami apa itu. Jawabannya adalah adapun Islam dua, yaitu al-iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan, apa yang diikrarkan? Bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala sesuatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, wasid pun dan benar. Bahwa yang diikrarkan itu apa sih? Biasanya kok ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, tapi yang diikrarkan apa? Bahwa apa segala hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar. Itu namanya Islam. Kalau mengingkari salah satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka keluar dari Islam. Jadi batasan definisi Islamnya itu meyakini, mengikrarkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nanti ada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi, semuanya kita meyakini adanya Rasul. Tapi kebenaran yang terkait dengan nabi-nabi yang lain didasarkan pada hadis, didasarkan pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena kita umatnya itu yang kita peluk saat ini adalah oleh Nabi Muhammad. Sehingga definisi Islamnya adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dalam hati bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar. Itu yang diyakini. Terus pokoknya yang dibawa oleh Nabi Muhammad benar. Jadi batasan keluar atau tidak keluar dari Islam adalah keyakinan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Soal ma'arkanul aqidatil islamiyah, apa rukun akidah Islamiyah? Ay asasuha, artinya dasar-dasarnya itu apa sih? Akidah Islamiyah itu keyakinan, tadi apa definisinya? Segala harus diyakini kebenarannya oleh pemeluk agama Islam. Maka yang dasar-dasarnya itu apa? Jawab, arkanul aqidatul islamiyah sittatu asya'a. Rukun akidah Islamiyah itu ada 6. Keyakinan di dalam yang harus diyakini oleh orang Islam dan harus dibenarkan oleh orang Islam itu ada 6. Atau biasa disebut rukun 6. Ini adalah kalau dalam kitab ini disebut sebagai rukun akidah Islamiyah. Kata rukun itu adalah rukun adalah sesuatu yang ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu, itu namanya rukun. Ma yatawaqqafu, sesuatu yang merupakan bagian
atau sesuatu yang wajib ada dan itu bagian dari hal tersebut, namanya rukun. Misalnya rukun sholat, Takbiratul Ihram, kemudian baca Fatihah. Nah, menjadi bagian tanpa Takbiratul Ihram tidak sah. Tanpa baca Fatihah, sholat tidak sah. Nah, maka segala sesuatu yang menentukan sah tidaknya, tetapi itu menjadi bagian dari perbuatan itu, namanya rukun. Maka kalau salah satu tidak ada, sah tidak? Tidak sah. Sehingga kalau bicara arkanul aqidatil islamiyah, rukun akidah Islamiyah, ini adalah satu kesatuan. Tidak boleh saya iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi, tidak bisa gitu. Karena ini kesatuan. Saya sholat Pak, tapi nggak pakai takbiratul ihram, bukan sholat gitu ya. Beda nanti dengan syarat. Kalau dalam fikih syarat itu mayatawaqafu alaihi sihhatul syai'i wa laisa juz'an minhu. Sesuatu yang sah tergantung sah tidaknya. Syarat menjadi mahasiswa adalah lulus SMA. Lulus SMA sudah dari mahasiswa belum? Belum. Nah, namanya syarat. Jadi sebelumnya. Tapi rukun bagian. Rukun wudu ya, membasuh muka dan seterusnya sampai membasuh kaki. Bagian dari itu. Nah, rukun akidah Islamiyah atau rukun iman ada 6. Wahia yaitu al-imanu billah. Yang pertama iman kepada Allah Ta'ala, wal imanu bil malaikatihi, dan beriman. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, wal imanu bi kutubihi. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, wal imanu bi rusulihi, dan iman kepada rasulnya, wal imanu bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal imanu bil qadari, dan iman kepada ketentuan ketetapan Allah. 6 rukun iman. Ini patokan pertama. Anda menghukumi seseorang selama dia beriman dengan 6 hal ini, maka dia masih termasuk orang yang beriman. Nggak penting organisasi apa, nggak penting nanti dia kemudian mengikuti aliran apa, selama dia masih meyakini 6, maka masih disebut sebagai orang yang beriman. Maka nanti patokannya dalam menentukan, misalnya makanya dalam misalnya Ahmadiyah, kasus Ahmadiyah itu karena yang disinggung adalah persoalan keimanan terhadap Nabi, kepada iman kepada Rasul. Dalam keyakinan Ahmadiyah ada 2 model Qadiyah, model Lahore gitu kan ada 2 aliran gitu ya, aliran Ahmadiyah Lahore atau Ahmadiyah Qadiyah. Nah, ada yang meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau keyakinannya seperti itu maka sesat. Tapi kalau hanya meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu hanya sebagai wali Allah, istilahnya ajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita kira-kira menyalahi nggak? Persoalannya begitu. Karena meyakini bahwa ketika orang itu meyakini bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka sudah menyalahi rukun iman. Jadi yang lain, misalnya ada beberapa aliran-aliran lain, selama tidak menyinggung persoalan 6 ini, ya tidak akan bermasalah, tidak akan dianggap sesat gitu ya. Tapi kalau sudah ngotak-atik persoalan 6 ini, ya hati-hati, pasti dianggap sudah
beriman. Kalau rukun itu bagian tidak boleh satu persatu. Saya iman kepada Allah Pak, tapi saya tidak beriman kepada malaikat. Tidak, saya iman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasul. Ya, tidak bisa. Harus paket 6 ini harus ada karena rukun itu bagian. Kalau salah satu nggak ada ya yang lain batal. Ini pokoknya adalah keimanan kepada 6 hal tadi. Dan nanti bagaimana mengimani 6 hal ini yang menjadi beda-beda antara Wahabi, antara kaum Asy'ariyah, Maturidi, kemudian kaum Jabariyah, Qadariyah. Itu persoalannya adalah bagaimana cara kepada 6 hal ini yang akan beda-beda. Tapi bahwa keyakinan iman kepada Allah iya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sampai kapanpun tidak akan mengkafirkan orang. Tidak akan mengkafirkan Wahabi, tidak akan mengkafirkan Syiah, tidak akan mengkafirkan. Karena apa? Pokoknya adalah itu 6 ini. Selama ini perkara cara mengimaninya, nah itu yang menjadi perdebatan. Al-Mabhasul awal, pembahasan yang pertama. Fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ini tadi rukun iman kepada Allah. Nah, bagaimana cara beriman kepada Allah? Soal kaifa, bagaimana al-imanu, beriman billahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ijmalan secara global, secara menyeluruh. Jawab, dua anak kita, yaitu kita meyakini. Jadi kita harus meyakini anallah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu muttasifun, bersifat bijami'i sifatil kamal, dengan segala sifat sempurna. Jadi sifat Allah ada berapa? 1, yaitu sempurna. Jadi Allah sifatnya 1, yaitu sempurna. Wa munazzahun, dan bersih atau terhindar atau bersih an jami'i sifatin nuqsan, dari segala sifat kekurangan. Jadi, sifat Allah secara global, sifat Allah hanya 1, yaitu sempurna. Beriman kepada Allah adalah meyakini Allah itu sempurna, sifat sempurna. Nah, nanti kesempurnaan Tuhan itu, untuk agar kesempurnaan Allah itu agar kita lebih yakin lagi, maka nanti diperinci lagi. Tadi ijmalan secara keseluruhan, maka meyakini Allah itu sempurna. Soal kaifa al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala, kaifa bagaimana al-imanu beriman billahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tafsiran secara terperinci. Nah, terperincinya ini mungkin secara global semua aliran sama bahwa Allah maha sempurna. Nah, terperincinya itu yang beda-beda. Terperincinya itu yang beda-beda. Jawab, dua anak takidah, yaitu kita meyakini anallah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mausufun bil wujudi, bersifat wujud. Allah itu wujud, ada. Wal qidami, dan dahulu, tidak ada awal, tidak ada
tidak ada permulaan. Wal baqo dan kekal. Wal mukhalafatu lil hawadis dan berbeda dengan makhluk. Wal qiyamu binafsi dan berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Wal wahdaniyah dan esa, satu. Wal hayat dan hidup. Wal ilmu dan mengetahui. Wal qudrati dan berkuasa. Wal iradati dan berkehendak dan mendengar. Wal basari dan melihat, berbicara. Wa annahu dan sesungguhnya Allah itu hayy, zat yang maha menghidupkan, alimun yang maha mengetahui, qadirun maha berkuasa, muridun maha berkehendak, sami'un maha mendengar, basirun maha melihat, mutakallimun maha berbicara. Ini terperincinya. Dari satu sifat sempurna kemudian diperinci lagi. Oh, Allah itu satu. Satu pasti ada. Maksud satu ada. Dalam nasnya, misalnya dalam nasnya mengatakan qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Satu itu ada atau tidak mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada kita yakini adanya. Makanya kita harus meyakini Allah itu ada. Ini sudah metodologis cara manusia beriman kepada Allah. Maka Allah kita harus meyakini Allah itu ada. Kemudian dalam diri kita harus berpikir bahwa Allah ada permulaan ya. Kapan ya permulaannya Allah itu ada, itu kan berarti ada gelas, berarti ada pabrik gelas dong. Nah, gitu. Logikanya ada pabrik gelas. Tapi kalau dia adanya itu ada permulaan, pasti tidak sempurna. Menyalahi kesempurnaan Allah, kesifat sempurnanya Allah tadi. Sifat sempurna yang sudah yang di awal tadi, bahwa Tuhan maha sempurna. Ketika ini ada pabrik, orangnya ada mesinnya, logikanya kemudian terus. Kalau sampai masih dalam logika manusia ada awalnya, maka itu diadakan. Sementara Allah tidak ada awalnya, maka Allah bersifat kejam. Dahulu itu tidak ada awalnya. Untuk menjelaskan kesempurnaan Allah. Rusak nggak ya? Ini bisa pecah ya? Bisa hilang nggak? Bisa, taruh di depan aja bisa hilang. Ya, bisa hilang nggak? Kertas ini bisa dibakar, hilang, habis, digabung terus kemana nggak tahu. Allah bisa rusak nggak ya? Kalau rusak makhluk, kalau makhluk bukan pencipta, kan logikanya hanya gitu. Seperti itu, bahwa ketika itu tidak sempurna, maka itu bukan Tuhan. Tuhan maha sempurna, Allah maha sempurna. Sehingga ketika kita mensifati, meyakini satu sifat, maka itu bertentangan dengan kesempurnaan Tuhan. Dalam kitab ini dijelaskan sifat-sifat Allah tadi secara teks. Al-Quran itu tidak simplis secara
eksplisit menyebutkan Allah wujud, kita, bako, mukhalafatul khawatir itu tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada disebutkan Allah wujud, kita, bako, mukhalafatul khawatir yang mubinafiri pada niat, kudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadirat, muridan, alimat, ayat, sami'an, basuran, mutakalimat tidak ada. Tetapi ulama Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi kemudian mengkaji dari Al-Quran dan hadis, menggunakan ilmunya, ketemulah kesimpulan bahwa Allah dalam Al-Quran dari segala penyebutannya, kesimpulannya adalah Allah mempunyai sifat 20. Yaitu Allah ada. Secara ilmu, secara akal Allah itu ada. Secara akal Allah itu hitam, bako, mukhalafatul khawatir harus berbeda dengan makhluk. Kalau tidak berbeda dengan makhluk, ya menyalahi sifat sempurna. Anda logikanya adalah kalau Anda bikin manusia membuat mobil, sama nggak mobil dengan manusia? Maka kalau Allah menciptakan manusia, sama enggak Allah dengan manusia? Pasti bedanya. Nah, ini harus diyakini bahwa berbeda dengan makhluknya, dengan makhluk. Jadi betul, tidak mungkin sama. Anda membuat meja tidak mungkin sama dengan tukang kayunya, tidak sama. Nanti satu persatu akan dijabarkan, baik terkait dengan sifat wujud, hitam, apa dan lain sebagainya. Ini secara global tadi disebutkan bahwa meyakini Allah adalah meyakini bahwa Allah Maha sempurna. Nah, sifat Allah ada berapa? Satu, yaitu sempurna. Terperincinya Allah nanti dari wujud kita bahwa selawatul khawadisi yang berinasihi wadaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirat, muridan, alimat, hayat, sami'at, basirat, mutakalimat. Ada 20 sifat yang kemudian nanti menjadi cara kita untuk meyakini Allah. Cara kita meyakini Allah. Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi memberikan metode, memberikan cara bagaimana kita yakin terhadap, menjaga keyakinan kita terhadap Allah. Jangan sampai kita terjerumus kepada keyakinan-keyakinan yang sampai membayangkan atau membayangkan Tuhan itu sesuatu yang berbentuk seperti makhluk, jatuh kepada tajsim. Tajsim itu Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya Allah bertempat. Bertempat itu kan menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ini persoalan mendasar, sehingga ini pakai metodenya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi untuk meyakini, metode ini untuk meyakini bagaimana baik secara nas nakli maupun secara ilmu akal itu bagaimana kita meyakini Tuhan, meyakini Allah. Jadi meyakini Allah tidak cukup baca Allah itu satu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan dan seterusnya, tetapi harus diangan-angan dengan hati, kemudian masuk di dalam, difikirkan betul-betul sehingga terjadi ada kesimpulan dalam hati kita, di dalam keyakinan kita, kemudian bagaimana kita meyakini adanya Allah dengan benar. Nah,
Jadi ini sebuah metodologi untuk meyakini Allah. Ulama-ulama lain selain Abu Hasan Al-Asy'ari, selain Abu Mansur Al-Maturidi punya metode lain juga untuk meyakini wujudnya Allah, adanya Allah, kesempurnaan Allah. Tetapi metode itu kemudian banyak yang dikhawatirkan justru menjadi tajsim. Tajsim itu menyamakan Allah dengan Allah. Yang paling aman menggunakan cara ini, metode ini. Ahlussunnah wal Jamaah kemudian menyepakati metode Asy'ariyah, metode Maturidiyah inilah yang menggunakan sifat 20 sebagai cara manusia, cara umat Islam untuk meyakini keberadaan Allah, meyakini kemahasempurnaan Allah, meyakini wujudnya Allah, menggunakan cara ini, yaitu dengan menjabarkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Karena secara zahir kita tidak bisa kemudian mendefinitifkan wujudnya Allah kayak apa. Allah itu wujud aja, tapi zahirnya kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa membayangkan. Kalau sampai terbayang justru malah bukan, gitu. Kalau sampai terbayang, jadi kalau dulu zaman kita kecil, kita sering membayangkan merem gitu ya, kayaknya Allah itu kira-kira Tuhan seperti apa gitu ya. Tapi kalau sampai terbersit, mungkin hitam gede gitu. Maka itu bukan. Kalau terbersit maka bukan. Karena nanti harus laisa kamitslihi syai' itu tidak seperti apapun. Nah, bagaimana mengenal Allah? Maka harus dengan mengetahui sifat-sifatnya. Misalnya begini logikanya. Anda ada di ruangan ini, kita ada di ruangan ini. Kita terbatas tidak bisa melihat di rumah ada orang, samping ada orang atau enggak. Bagaimana kita mengetahui di samping ada orang? Dengan melihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Oh, ada suara, kita pasti ada orang. Kalau nggak ada hantu, dibikin ada gitu kan? Dibikin ada gitu kan? Di samping ada putar-putar suara satu. Kemungkinan dalam logika kita ada orang, ada kucing, ada tikus, kan? Pokoknya ada di situ yang membuat suara. Kalau nggak ada di tembok itu sudah ada. Kalau kita mencari, akal kita akan mencari yang paling logis itu apa? Ada suara itu. Yang paling logis adalah lama-lama saking terbatasnya, hantu paling gitu. Nah, sehingga mengetahui Allah itu juga harus dengan melihat tanda-tandanya, mengenal sifat-sifatnya. Anda ketemu dengan cewek cantik, papasan di jalan. Bagaimana Anda cerita kepada orang lain tentang cewek itu? Pasti caranya adalah dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Ya kan? Karena tidak bisa melihat langsung orang ini. Tadi saya ketemu cewek cantik banget. Kayak apa? Kulitnya putih. Bayangannya sapi ya. Putih itu kan ya bisa putihnya sapi, bisa putihnya susu, bisa putihnya kan macam-macam. Ini cewek kulitnya putih kayak apa? Kan gitu. Kan nggak bisa ini kan kemudian digambarkan secara zahir lah.
kulitnya putih, hidungnya mancung, pipinya merah merona, matanya, disebutkan itu. Kira-kira bayangannya orang ini sama persis gak dengan ini? Pokoknya cantik lah kan itu ya. Pokoknya cantik. Dan itulah kita secara sederhana gambaran kita bagaimana kita melihat. Kita tidak bisa secara zahir melihat Allah itu tidak bisa. Maka kita mengenal Allah dengan mempelajari sifat-sifatnya. Dari mana? Dari Nabi yang membawa itu Nabi, dari Al-Quran, dari hadis. Oh, Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini, Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari situ kita benar-benar tumbuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah. Apa sih yang percaya Allah itu ada? Dia percaya saja Allah itu ada. Tapi gitu kan, kadang-kadang kita yakin percaya dari Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak percaya kepada kemudian sifat-sifat Allah. Maha Kuasa, kalau lagi putus cinta, Anda langsung menjadi orang yang Jabariyah harus kalau lagi putus cinta itu kan langsung berubah jadi Jabariyah. Padahal waktu mau memperebutkannya, waktu mendekatinya, Qadariyah. Pokoknya itu harus saya dapatkan. Pokoknya harus tiba-tiba ditolak langsung ya Allah. Berubah jadi Jabariyah. Berubah jadi Jabariyah gitu. Sabar ya, sabar. Itulah, ini adalah metodologi atau cara yang ditawarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah di dalam meyakini atau di dalam menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan yang harus diyakini oleh umat Islam. Nanti beriman kepada Allah seperti apa, beriman kepada malaikat seperti apa, beriman kepada kitab seperti apa. Kita diminta untuk meyakini Nabi ada 25. Bagaimana cara kita meyakini? Kita diminta untuk meyakini, diperintah untuk meyakini 4 kitab. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bagaimana kita meyakininya? Terus kita diperintah untuk meyakini terhadap malaikat. Bagaimana kita meyakininya? Kita diperintah untuk beriman, meyakini adanya kepada hari akhir. Di akhir itu kan inilah khasnya agama. Yang disebut agama, ciri khas agama adalah menjelaskan tentang kehidupan sebelum di dunia dan menjelaskan setelah hidup di dunia. Kenapa? Iya, makanya dijelaskan oleh agama. Ilmu pengetahuan tidak akan sampai. Ilmu pengetahuan akal manusia tidak akan nyampe. Maka dijelaskan oleh agama. Agama apapun pasti menjelaskan itu. Asal kehidupan manusia, tatanan hidup di dunia, terus kehidupan setelah hidup di dunia, itu agama. Islam juga mengajarkan menjelaskan tentang kehidupan sebelum di dunia itu seperti apa, dari alam ruh, kemudian terus nanti akan seperti apa. Ilmu pengetahuan akal manusia tidak akan sampai. Mati itu kemana nyawanya itu juga, atau tutup karena kena corona gitu ya, kena corona tutup gitu kan, biar nyawanya nggak hilang, nggak lepas gitu kan, tutup rapat gitu kan. Malah nyawanya hilang. Nyawanya kemana? Nyawanya kemana? Itu yang bisa menjelaskan bukan ilmu pengetahuan, tapi agama yang dibawa oleh Nabi. Kemudian maka metode untuk meyakini, beriman
terkait dengan 6 rukun iman itu, ini dalam kitab ini nanti akan dijelaskan secara terperinci. Kaifal i'tiqadi bi wujudillahi ta'ala, bagaimana meyakini tentang wujudnya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bersambung di pertemuan berikutnya. Ini Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.